Kerangka konsep udah banyak kita bahas minggu lalu terkait dengan Mendeley udah saya bahas juga ya. Sudah ya kan? Terkait dengan Mendeley bagaimana variabelnya. Berapa orang yang sudah sukses menginstal Mendeley di grup, belum ada bertambah lagi saya lihat. Ibu, saya udah download Mendeley tapi belum bisa nyambung. Ibu. Belum bisa mengoperasikannya? Belum bisa sambungin Mendeley-nya ke Microsoft Word-nya. Ada yang di settingnya itu di atas itu, di file di bagian atas. Bentar ya. Saya install dulu. Mendeley misalnya, ini Mendeley ya. Belum bisa tersambung. Coba dilihat YouTube cara menyambungkan ke Microsoft Word ya. Ya. Coba dilihat di itu. Belum sambung ke Word. Di mananya yang belum ya? Coba. Udah tampil soalnya. Ada yang sudah berhasil bisa menyambungkan ke Microsoft Word? Saya belajar dari temannya. Ada yang sudah berhasil? Itu tinggal di ini aja, kan sudah itu kan di download, setelah di download, habis itu dibuka, ya kan? Oh, di sini, kayaknya di sini deh. Google Scholar ya, Google Scholar ini ya. Ya, cari artikel dulu, misalnya kita lagi searching tentang katakanlah kreativitas ya. Pemanfaatan sumber belajar online. Apa ya? Ya gitu, kita nih ambil citasi boleh, di PDF juga boleh nyimpannya. Ini kalau ada PDF kita simpan. Ya, ini banyak pilihannya ya. Kalau ini langsung kita ambil, sepertinya itu kosong, harus upload dulu Mendeley-nya, harus upload dulu PDF. Nah, coba ya, dua-dua yang bisa langsung di sini atau di kita gitu. Ya, kita coba ini, kita buka PDF karena mungkin di Mendeley Saudara masih kosong ya. Yang baru download masih kosong ya, belum terlihat itunya. Ada artikel. Jadi sebelum di-input ke dalam ini, maka diiniin dulu gitu, dibuatkan dalam, nggak muncul ini PDF-nya. Lagi searching ya. Dia tuh langsung kolaborasi dengan Mendeley deh. Ya. Mau dibuka. Udah pesan belum? Bentar ya. Nggak mau muncul. Apa laptop saya berat ya? Ayo, biasanya diklik PDF langsung muncul. Coba yang lain coba buka aja sambil ini biar kita belajar. Ya, lewat citasi, lewat kutip juga boleh. Ini dua cara saya coba kasih tahu ya. Oh, di bawah, ya ampun, ini dia. Ini file ada dibuka, ada download ya. Ini yang kita mau ngambil di sini, misalnya nanti kita mengutip kan, menurut kita ini penting, lalu kita simpan dulu di Word kita. Misalnya kita simpan di sini, ingat ya tempat simpannya ya.
Ini judulnya nih 1342 artikel teks. Oke, kita simpan ya. Lalu kita buka Mendeley ya. Saya udah banyak nih karena udah sering sekali udah sering banget ya memanfaatkan ini. Masuk ke file, add file ya. Add file. Ya, cari di mana tempatnya tadi? Apa namanya tadi ini ya? Yang harus diingat ya. Tadi nggak salah saya ini ya, tadi 26 ini apa? Ya, kalau lupa lihat lagi. Yang 11.00 tadi, Bu. 11.00 ya? Harus diingat Iya, ya. jamnya. Oh iya, lihat jam ya. Ada jam, mana jam? Oh iya, betul. Ini simpan ya. Langsung masuk kemari dia. Ini ya, yang ini ya. Masuk kemari. Sebentar nih, ada gosen datang. Bentar ya. Mana ya bos? Kalau ya. Oh di sini ya. Ini dia. Nah, berarti kita lewat citasi dulu. Itu kalau langsung tadi begitu ya. Kita coba yang lain ya. Misalnya ini kita kutip ya, citation-nya kita pilih referensi manager gitu ya. Referensi manager ya. Tadi apa judulnya? Apa judulnya tadi? Yang ini ya, barusan ya. Di Google Scholar-nya apa judulnya ya? Banyak kali file terbuka nih, bingung saya. Ini kita lihat selesai misalnya. Upaya meningkatkan apa ini? Ya, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Upaya pemanfaatan dalam upaya pemanfaatan. Masuk lagi ke Mendeley. Awalnya saya nggak tahu judulnya apa nih, dalam upaya. Mana dalam upaya ya? Maaf jadi bingung. Terus banyak banget. Kita coba dulu. Tentang kreativitas tadi ya. Ada yang bisa peragakan kayaknya agak error nih ini saya Mendeley saya gitu. Saya coba ulang ya. Ada yang udah pernah coba? Hari ini kok error gitu Mendeley-nya. Ilham Bu udah pernah coba. Coba ya, coba sekali lagi ya. Kalau yang sudah ada enak kan, tinggal ambil aja ya. Kalau yang udah ada, tapi memasukkannya itu loh gitu kan, memasukkan artikel gitu kan. Ya, kalau tadi ini barusan keluar nama dari tadi malam saya tuh keluarnya bukan nama tapi judul gitu, entah kenapa gitu. Nah, kalau mau citasi sebenarnya mudah kalau sudah ada ya kan. Ntar lu memasukkan juga mudah sih sebenarnya, nggak repot. Cuma ini lagi error kayak barusan. Contoh misalnya, kalau yang sudah ini kan, yang sudah ada, kita misalnya mau ngutip tentang ini. Ya. Ini kita buka. Nah, ada di sini. Ini style citation udah saya pilih APE ya. Ini kita coba, ternyata ini belum ada artikelnya di dalamnya, nggak ada doanya. Coba lihat kalau ini lagi yang lain. Ini ada apa ya? Ini lagi error nih. This style need review, you can mark them. Oke. Ini juga nggak ada doanya, nggak ada filenya. Harus kita cari di, kalau begini nggak ada harus cari di dalam ini, di dalam Google gitu. Report, cari yang lain lagi aja, banyak banget kok kalau kita udah pilih. Nah ini dia lupa taruh file, cuman citasi kayak tadi. Kalau citasi nggak masukkan file, jadi nggak ada filenya. Juga nggak ada filenya. Ya, coba yang lain lagi. Teknik penyusunan tes. Ini juga nggak ada file, mungkin ini buku kali ya. Ini juga nggak ada file, atau kita masukkan tadi filenya hilang gitu, nggak ada. Ini ada file tidak? Nggak kelihatan doanya itu nggak ada ya.
Lagi error ya ini saya, makanya nggak muncul ya. Oh, nggak bisa ya. Kreativitas. Coba ini. Ya. Saya membukanya. Nah, ini ada. Nah, gini kan kelihatan ada nih. Ada doanya, ada HTTP-nya. Kalau kita klik di doa, biasanya munculnya ke artikel. Kalau artikelnya sudah ada, tinggal ngeklik aja. Kita buka artikelnya. Tadi yang error memasukkan artikel ya. Nah, ini kalau kita lihat langsung ada di sini letaknya. Kita mau citasi ya, mau kita ambil ya dia sebagai rujukan kita gitu ya, maka kita tinggal pilih cari file Word-nya, mana file PDF-nya ini dia. Oh ya, file PDF bukan Word, maaf. Ini kita buka PDF-nya untuk kita baca, ya kan? Nah, kemudian masih suruh download lagi. Panjang ceritanya. Ya Pak, nanek lu rumah Pak, jangan dong. Get. Bro, padu na Pak bro sih. Ya, boleh baca lah Pak Nek dah. Dia Pak, kasih. Ya, kita misalnya mau ngutip yang ini, tapi usahakan hasil penelitian kalau ini ya. Ini contoh aja. Copy, ya, setelah buka, Word-nya tempat kita kerja kita buka, ya. Kita udah ketik-ketik bla 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 bla. Ini dia, terus kita citation, insert citation, mendelay, ya, kemudian cite, muncul, ya, kemudian kita langsung sudah ada di bawah karena udah kita buka tadi pertama daftar pustakanya. Nah ini dia, ini benar ini. Oh, tadi yang di atas salah, ini salah ini yang di atas, tapi yang di bawah benar ini, ya. Oke. Cuma masalahnya ini nggak boleh huruf besar semua ya. Harusnya ini kesalahan waktu dari judulnya itu loh, karena huruf besar semua. Ya, jadi dia muncul dengan sendirinya di sini ya. Bisa kita edit aja menjadi huruf kecil ya. Huruf kecil pertama aja yang capital. Dah, selesai. Ya, oke, sekarang kita mau peragain bagaimana memasukkan artikel tadi kalau ada di luar dari apa? Dari Google Scholar. Ya, kita coba ya, bismillah. Jadi satu. Ya, ini udah masuk ya. Oke. Ini tadi judulnya ya. Apa judulnya ini kan tadi ya? Udah masuk. Apa judulnya tadi? Saya nggak lupa lagi lihat judul. Terus lihat dulu judulnya apa gitu. Ini. Kita tutup dulu ya. Iya, kita tadi pemanfaatan game online kan, udah benar. Iya, pemanfaatan game online. Sekarang kita ngambil PDF-nya. Ambil PDF-nya, masukkan ke dalam komputer kita. Empat kali nih. Nah ini dia. Muncul, kita simpan. 1342. Oh, udah pernah kita ambil tadi ya. Apalah, kita simpan lagi. 1342, lalu kita ambil, masukkan kemari. File, add file. 1342 jamnya, coba lihat jam berapa. Ada dua ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Ini aja ya. Nah, ini udah mulai terlihat. Mana? Kok masih error? Coba Ilham deh praktekannya, ini bermasalah ini. Masalah kayaknya ini saya ini, nggak mau.
Ya, coba kita lihat lagi judulnya apa. Saya mau searching pemanfaatan. Biasanya nggak masalah, ini kok tadi semalam nih errornya. Saya mau searching dulu pemanfaatan. Nggak ada belum, karena terlalu banyak jadi saya ini. Oh ini dia, ada masuk nih. Nah ini dia. Baiknya apa judul yang tadi searching lagi karena terlalu banyak. Nah inilah dia yang tadi saya udah masukkan. Ya, oke. Kemudian kita coba buka ya. Kenapa nggak ada artikelnya ini? Harusnya ada, udah kita masukkan barusan ya. Belum muncul artikelnya. Ini ya, nggak sinkron gitu ya. Tapi artikelnya ada, cuma nggak sinkron ini. Ini artikelnya dia. Antara judul dengan ini nggak sinkron. Ini udah masuk sih ke Mendeley yang kita tadi, ini dia. Ya, nanti mudah-mudahan nggak error, coba lagi. Begitu caranya, misalnya kita kutip ya sama kayak tadi dah. Kalau udah ada di dalam kan tinggal copy-copy aja gitu kan. Dirapiin semuanya tulisannya, lalu disitasi, di referen, buka insert ya, nggak lagi open di pertama. Ya, ini udah, pilih citasi, ya, tuh error lagi bukan namanya yang muncul, ya. Ada apa ya? Kok bisa ya error ya? Iya. Coba Ilham praktekkan. Tadi katanya Ilham udah bisa, udah pernah pakai. Bisa ya praktekkan? Sekarang lagi pakai HP, Bu. Saya. Oh gitu. Iya, lagi pakai HP. Ini kan terlihat bukan yang muncul di sini bukan nama pengarang tapi judulnya doang itu. Judulnya doang. Itu ya. Makanya munculnya itu bukan pengarang. Tahu deh. Nanti kita coba lagi minggu depan ya. Ini karena kita kelamaan, nanti lihat di YouTube juga, banyak kok di YouTube. Oke, kemudian kita hari ini bahas materi populasi dan sampel. Populasi dan sampel, tadi di mana materinya? Udah saya close kah? Oh ini dia. Nah ini ini kita penelitian. Nah sekarang kita coba lihat terkait dengan populasi ya. Ada yang bisa menjelaskan tentang populasi? Mungkin kelompok yang presentasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Populasi adalah? Ya Bu, mungkin saya Bu. Ya. Baik, populasi. Populasi adalah keseluruhan jumlah anggota dari suatu himpunan yang ingin diketahui karakteristiknya. Contoh, anak balita di kecamatan X dan pasien laki-laki yang telah menjalani operasi jantung. Jadi populasi itu kalau di SMA, katakanlah di Universitas Al-Azhar Jakarta, seluruh mahasiswa itu adalah populasinya. Kita ingin meneliti di PAI ya. PAI masuk ke Fakultas Agama Islam. Ya di PAI itu ada lagi mahasiswa semester berapanya. Jadi banyak banget karakteristik yang harus masuk kalau memilih sampel, tapi populasi cukup mahasiswa yang ada di sana gitu. Ya, oke. Kemudian penetapan populasi, ya tolong dibaca. Penetapan populasi. Yang pertama ada identifikasi unit analisis. Unit analisis yaitu keterangan yang dikumpulkan dari sampel. Nah, terus yang kedua ada penentuan kerangka sampel. Yang ketiga ada sampling frame atau daftar kumpulan buku, set file dan sebagainya yang dapat menggambarkan unit sampel secara jelas. Lalu yang keempat ada pemahaman kondisi populasi. Ya, jadi di sini kita dalam menetapkan populasi itu yang jelas unit analisisnya apa? Tadi unit analisisnya adalah mahasiswa di perguruan tinggi. Kita pilih Universitas Al-Azhar Jakarta yang ada di Jakarta Timur. Ya. Kemudian kita tentukan kerangka sampelnya.
ya kerangka sampel ya. Kita mau pilih nanti dari populasi itu sampelnya yang mana gitu. Tadi udah saya jelaskan ya. Saya siapin frame-nya, kita buat frame ya untuk sampelnya gitu. Kita buat daftar, kita buat kumpulan ya, kita buat buku, set, file dan sebagainya yang dapat menggambarkan unit sampel secara jelas gitu. Kemudian pemahaman kondisi populasi ya, kita harus memahami kondisi yang ada di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta atau perguruan tinggi sebelum kita masuk ke Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Kita cari yang mudah lah, jangan membuat kita sulit untuk meneliti ya. Pilih populasi yang membantu kita. Sangat dianjurkan di tempat kerja kita gitu ya, misalnya ya. Sangat dianjurkan di mana kita mungkin dulu pernah sekolah di sana, SMA-nya atau anak kita ada sekolah di sana gitu. Nah, jadi karena itu maka di sini kita sendiri yang paling paham ya. Kita yang paling paham terkait dengan di mana kita akan meneliti. Atau kita ada pesanan ya, kalau ada pesanan tolong ya buat penelitian di sini gitu. Gitu ya. Kemudian sampel ya, sampel adalah sebuah gugus atau sejumlah tertentu anggota himpunan yang dipilih dengan cara tertentu yang memiliki populasi. Nanti kita akan pilih di antara populasi itu mana yang akan menjadi target kita ya, yang akan menjadi sasaran kita dalam penelitian, itulah sampel. Nggak semua kita ambil ya, bisa dengan nanti menggunakan rumus, bisa dengan menggunakan cara-cara pengambilan sampel. Ya tentu dia mewakili populasi. Nanti caranya bisa random sampling, bisa tidak menggunakan sampling ya, tidak menggunakan random ya, tapi menggunakan cara tertentu. Cara tertentu itu dengan menggunakan rumus dan nanti kita akan ada beberapa cara pengambilan sampel. Persyaratan sampel dia harus representatif mewakili karakteristik populasi. Ya, jangan sampai ada masuk sampel yang error yang bukan dari karakteristik kita inginkan. Karakteristiknya ya, misalnya penelitian hubungan antara tingkat pendidikan, ini judul penelitiannya ya. Penelitian hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan tentang diet pada pasien DM, sampel harus mewakili semua tingkat pendidikan. Ya, jadi kalau kita lihat ini tingkat pendidikan dan pengetahuan ini terlalu umum ya, nggak disebutkan pendidikan di mana gitu. Ya, yang penting pengetahuan dia tentang diet gitu. Ini kalau pada penelitian kesehatan. Kalau misalnya kita ngambil di dunia pendidikan ya, katakanlah kita meneliti di sekolah ya, penelitian hubungan antara metode pembelajaran dan motivasi siswa terhadap hasil belajar PAI gitu. Nah, kita siswanya itu kita tuliskan di SMP negeri misalnya di Kecamatan Depok. Ya, di Kecamatan Sawangan Depok. Nah, di sini berarti kita memilih unitnya adalah SMP ya yang ada di Sawangan. Nah, di sini kita nanti memilih semua SMP dulu yang ada di Sawangan. Kalau kita nggak tentukan, ya. Tapi di korelasional cukup nanti mengambil beberapa yang mewakili daripada populasi itu, gitu. Katakanlah ada 5 sekolah, maka kita ambil 3 cukup, gitu, sudah mewakili. Asal sesuai dengan karakteristik yang diminta, yaitu anak SMP, gitu. Kemudian juga harus representatif memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Apa itu inklusi dan eksklusi? Kalau inklusi itu adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target agar dapat diikut sertakan dalam penelitian. Jadi dengan penetapan karakteristik tertentu itu kita bisa memilihnya gitu. Misalnya ya kemarin ada penelitian tentang apa namanya, kalau jarak jauh tuh apa sih kalau udah berkeluarga namanya ketemunya sekali LDR ya. LDR ya. Jadi kalau pengaruh LDR terhadap keharmonisan rumah tangga pada pasangan usia muda gitu. Ditetapkan ya usia muda itu 30 tahun 30 tahun pernikahan 10 sampai dengan 20 tahun. Kemudian wanita, kemudian LDR-nya itu 6 bulan paling lama sudah menjalani LDR. Itu karakteristik namanya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian
Kalau eksklusi ini kita mengeluarkan subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi. Ya, karena berbagai sebab. Ya, jadi dia memenuhi kriteria tapi kita keluarkan. Kenapa? Karena dia mengganggu. Misalnya kita ngambil penelitian di sekolah, tapi ternyata di situ ada anak yang tidak masuk sekolah karena sakit, cuti. Walaupun dia ada di kelas yang kita teliti, tapi dia itu lagi, intinya menyulitkan lah, ada hambatan ya. Nah, ini bisa menggunakan rumus lintang survei, bisa juga menggunakan rumus Rovin ya. Nah, kok saya menganjurkan pakai rumus Rovin aja gitu. Tadi saya sempat searching tentang rumus Rovin. Kita coba searching lagi. Rumus Rovin, ada pakai rumus Rovin nggak? Bentar ya. Rumus Rovin tadi udah saya ambil kayaknya. Ya udah deh. Rumus Rovin. Nah, saya di internet ya. Ini seperti ini rumusnya ya. Kita coba lihat yang ini aja. Kita buka satu. Ya. Nah, nanti bisa searching di internet ya tentang rumus Rovin atau mungkin udah pernah belajar waktu materi statistik ya. Nah, ini rumus Rovin ini adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 60. Rumus Slovin ini bisa digunakan dalam penelitian survei, di mana biasanya jumlah sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi mewakili dari keseluruhan populasi. Nah, ini dia rumusnya. Ya, N adalah jumlah sampel yang kita inginkan ya. Ini N ini adalah populasinya 1 tambah N ya, populasi kali standar errornya, margin errornya. Ini tergantung diminta berapa marginnya, apakah 1%, 5%, 3% gitu. Ya, oleh peneliti menetapkan sendiri berapa. Tapi biasanya tuh 0,01 atau 1%, 10%, 0,01. Nah, ini misalnya ya, sebuah penelitian dengan derajat kepercayaan 95%. Kalau kepercayaan 95% berarti tidak dipercayanya itu 5%, 0,05. Nah, kesalahannya 5%. Oh, 5% atau 0,05 ya. Nah, bisa digunakan dengan menggunakan rumus formula yang kita lihat cara hitung ya. Ya. Misalnya kita punya populasi 100 orang. Ya, coba tetapkan berapa sampelnya, minimalnya berapa. Jadi memilih jangan sampai kurang daripada yang ditetapkan dalam rumus Slovin ini. Ya, menggunakan rumus ini maka N-nya itu sama dengan 1000 per 1 tambah 1000 kali 0,05. 0,05 dari 5% tadi. Ya, standar kepercayaannya 95%, errornya berarti 5%. Nah, didapatkanlah 2857, 285. Atau 286 dibulatkan ya. Nah, jadi 286 sampel minimal jumlahnya. Ya, begitu. Jadi minimal sampelnya 286 dari 1000. Ya, kalau di Kecamatan Sawangan Depok tadi ada 5 sekolah, bisa jadi siswanya 1000. Kita mau pilih berapa? Minimalnya 286. Nah, 286 berarti pilih di satu sekolah mungkin ada sekitar 60 sekitar 60 atau berapa ya, sekitar 150 lah satu sekolah ada siswa yang kelas 2 misalnya ya, kelas 2 SD, maka kita pilih biar dapat 286 pilih 3 sekolah minimal gitu. Nah, seperti itu ya kira-kira untuk menentukan sampel ini. Ya, itu aja kali ya terkait dengan cara memilih rumusnya. Masuk lagi kemari ke penjelasan tadi materi kita. Nah, saya jarang sekali menggunakan ini, tapi bisa aja sih nggak apa-apa kalau menggunakan juga. Kemudian kelebihan dan kekurangan sampling ya. Ini, tadi kita keloncat ini bisa menggunakan juga perhitungan sampel dengan menggunakan tabel. Ya, menggunakan tabel, tapi saya pikir nggak usahlah repot ya menggunakan tabel ini. Sampling ya, sampling adalah cara pengambilan sejumlah sampel yang dapat mewakili populasi.
Syarat sampling yang baik ya, meliputi seluruh unsur sampel, unsur dari sampel, bukan mengambil semua jadi sampel, tapi unsur-unsurnya tadi yang terkait dengan karakteristik ya. Tidak dihitung ganda, nggak dihitung 2 kali, batas-batasnya jelas. Nah, itu untuk sampling harus jelas banget, jangan sampai ada peluang untuk mengambil sampel yang tidak mewakili karakteristik. Kelebihan dan kekurangan sampling, ya kelebihan sampling populasi yang tak terbatas jumlahnya, ya kita bisa mengambilnya ya walaupun berapapun jumlah populasi kita bisa mengambil sampelnya. Populasi yang tumbuh berkembang menurut waktu penelitian yang merusak sampel. Maaf. Ya. Populasi yang tumbuh atau berkembang menurut waktu ya. Jadi itulah kelebihannya. Jadi terus bisa bertambah gitu. Misalnya kalau di SD kelas 2 tadi dan naik kelas 3, kita masih nanti tahun depan walaupun sudah naik kelas 3 nggak kosong itu, masih ada lagi, masuk lagi sekolahnya gitu. Jadi terus sampel itu terus berkembang. Penelitian yang merusak sampel ya. Maksudnya di sini adalah kalau ada sampel yang rusak bisa digantikan gitu. Ya, kalau terusak oleh penelitian ya, katakanlah dia mungkin nggak mau diteliti, nggak mau ngisi angket dan sebagainya. Efisiensi tenaga, waktu dan biaya tentu ya, karena tidak sejumlah 1.000 tadi tapi cuma 286, maka itu sangat menghemat. Baik itu kalau dulu kan pakai kertas ngeprint bagi-bagi gitu, atau dari segi kita pengumpulannya ya, terlalu banyak juga sulit ya, perlu tenaga banyak gitu. Kekurangan sampling ya, bila populasinya kecil susah kita sampel, jadi semua harus diambil gitu ya. Kemudian bila biaya sampling hampir sama dengan populasinya ya, artinya kalau maksudnya ini terkait dengan biaya ya, terkait dengan biaya. Kalau tadi kita lihat di dalam kelebihannya itu bisa menghemat biaya. Ya, kalau sampling ya memang sebenarnya memang udah begitu ya, sebenarnya biayanya udah segitu gitu. Bahkan bisa jadi kalau sedikit populasinya jadi membuat jadi biayanya malah tidak keluar sebenarnya. Ya. Oke. Pertimbangan sampling yang baik ya, orientasi tujuan penelitiannya harus jelas ya. Mau mengambil data yang seperti apa ya. Jadi di tujuan tergambarkan gitu. Misalnya hubungan antara kebijakan kepala sekolah dengan peningkatan hasil belajar PAI gitu. Jelas kepala sekolah jadi sampel kita gitu. Lalu hasil belajar PAI bisa dilihat dari nilainya. Nah, kalau begitu kepala sekolah di Depok Sawangan tadi ada berapa kepala sekolah yang akan kita sebarkan datanya gitu, sebarkan instrumennya. Di mana populasinya jelas di Sawangan tadi kepala sekolahnya cuman ada katakanlah 5 sekolah, maka sedikit sekali 5 sekolah ambil semuanya aja kepala sekolahnya gitu. Tapi kalau nanti ada SMP swasta, SMP negeri, SMP swasta, ya bahkan ada SMP Islam IT gitu ya, ya itu kita harus jelas ya memilih yang mana ya. Maka dalam judul harus terlihat tergambar di SMP IT, di MTS atau di SMP negeri. Kemudian harus representatif menggambarkan populasi, jelas ya. Ini pertimbangan kita harus menggambarkan. Kita sebagai peneliti sebelum menetapkannya harus hati-hati sekali. Sampel mempunyai akurasi yang terukur. Ya. Artinya kita bisa memastikan ya jumlah sampelnya itu cukup gitu, visible ya, dapat dilaksanakan ya. Jangan sampai tidak bisa kita laksanakan. Artinya kita mengambil sampelnya bisa gitu. Efisiensi tenaga kita pertimbangkan juga biaya dan waktu. Ya. Jenis sampling 1, probability sampling. Ada non probability sampling ya. Jadi cara pengambilan sampel itu bisa dengan probabilitas sampling atau non-probabilitas sampling. Probabilitas sampling itu apabila tiap subjek dalam populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih atau tidak terpilih sebagai sampel. Kalau non-probability apabila jumlah subjek tidak mewakili populasi. Nah itu.
Mungkin nanti kelompok yang akan menyajikan bisa menjelaskan probability sampling yang mana aja, non probability sampling yang mana aja. Oke. Satu, random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, multi-stick random sampling, dan cluster sampling. Nah, ini random sampling. Kelompok yang presentasi ada tentang cara pemilihan sampel. Kalau ada saya stop biar itu udah random sampling sebenarnya ya, dikocok-kocok gitu. Ya, tapi populasinya harus homogen ya. Homogen itu sama gitu, jangan berbeda gitu. Karakteristiknya sama, udah jelas populasinya homogen semua gitu. Nggak ada anak SD kalau kita ngambil populasi di SMA gitu. Ada sampling frame ya. Kemudian ada pengambilan acak dengan dikocok atau table random. Ya, oke. Kemudian ada di kelompok Nggak ada, Bu. sistematik random sampling. Oke, acak sistematik. Tak diacak tapi pakai sistem. Ya, populasi homogen, ada sampling frame, pengambilan sistematis selang jumlah tertentu berdasarkan deret hitung dan urut. Jadi dibuat urutan nih, selang 2 ambil sampelnya. Ada sebuah kesepakatan gitu. Tapi kita nggak tahu siapa selang 2, pokoknya itu random gitu. Cuma kita buat aturan namanya berdasarkan deret hitung dan nomor urut. Oh, kita pilih nomor genap. Sampelnya kita pilih nomor genap. Tapi kita nggak mengatur juga, kebetulan aja terpilihnya. Namanya itu systematic random sampling. Contoh sampel mahasiswa berdasarkan absensi. Ya, absensi, berdasarkan absensi. Maksudnya ini di absen ya, kita sebenarnya memilih ya sampel yang hadir misalnya ya, kita pilih jadi sampel kita. Stratified random sampling, acak proporsional. Tadi sistematis, ya kemudian ini acak proporsional. Populasi homogen pada setiap strata. Populasi itu homogen pada setiap strata, itu harus pasti ya. Ada sampling frame setiap strata, pengambilan random, sistematis pada strata. Ya, contoh sampel penduduk berdasarkan pendidikan. Jadi stratanya yang kita pilih adalah kita pilih sampel penduduk tapi yang berdasarkan pendidikan. Misalnya pendidikannya kita pilih yang SMA. Gitu ya. Maka kita dari SMA itu baru kita pilih sampelnya gitu. Penduduk yang mau kita ngambil gitu. Jadi udah ditetapkan, nggak semua penduduk, tapi yang mereka ber-KTP DKI misalnya, yang berhak untuk ikut pemilu di DKI Jakarta adalah yang memiliki KTP. Walaupun semua penduduk, tapi kalau nggak ada KTP DKI, nggak bisa dia memilih di hari pemilu gitu. Itu contoh kalau sudah ditetapkan. Multi-stick random sampling, acak bertingkat ya. Populasi besar dan bertingkat. Ada sampling sama juga jumlah sampel ditentukan. Kemudian diambil secara acak pada tiap tingkat. Contoh tadi menggunakan rumus Slovin ya, tentuin dulu berapa sampelnya ya. Kemudian baru kita pilih secara acak. Cluster sampling ya. Ini cluster sampling diambil secara cluster gitu. Ya, jadi ada clusternya dulu. Contoh sampel outlet obat per kecamatan. Ya, jadi outlet tapi per kecamatan, ditetapkannya per kecamatan. Kalau ada di Jakarta Selatan 6 kecamatan, maka per kecamatan sampel outletnya diambil. Begitu ya. Coba dibaca sebentar. Ya, misalnya ini. Ya. Ya, lagi ngajak. Ya, jadi tolong dibaca sebentar, accidental sampling. Ya, Bu. Non probability sampling. Pertama accidental. Berarti tadi udah selesai yang probability udah selesai ya, accident ya. Oke, baik. Yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebetulan dijumpai pada tempat dan waktu penelitian tanpa sistematika tertentu. Yang kedua ada kuota sampling, yaitu pengambilan sampel tertentu sampai jumlah yang ditentukan. Yang ketiga ada purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu agar dapat dianggap mewakili populasinya. Iya, jelas ya. Jadi
dan di sini sudah tergambarkan ya kan. Ya, ada kuota, ada asiden, ada purposif ya, ada purposif sampling. Oke, kemudian daftar akhir selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan kelompok itu presentasi 5 menit aja, asal saya bisa lihat sudah disiapkan bahannya. Saya stop dulu, mana tadi? Banyak banget nih saya buka ininya. Akunnya banyak. Saya tutup dulu ya, saya hentikan. Nah, silakan 5 menit. Yang laki-laki mau sholat ya. Jam berapa sholatnya? Yang perempuan ini presentasi karena mau sholat laki-laki, silakan mau presentasi.